Shalom seluruh warga kerajaan. Saya mau berbicara terutama kepada generasi muda kita. Seringkali saya banyak anak muda berkata pada saya, Pak Gembala, seandainya orang tua saya itu normal, seandainya lingkungan saya itu baik, saya bisa mengikut Tuhan dengan lebih mudah, katanya begitu. Tapi saya memberikan pengharapan kepada kalian. Dalam firman Tuhan tercatat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ada seorang anak muda namanya sama dengan saya, Timotheus, honoring God. Dan dia tidak dalam keadaan yang sempurna. Minggu yang lalu saya berbicara tentang Samuel dalam keadaan yang sangat tidak sempurna, tetapi makin hebat dalam Tuhan. Maka kita lihat di sini Timotius tidak punya role model di rumahnya, ya. Dia dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kita lihat bagaimana ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau zaman sekarang mungkin biasa ya, tapi pada 2000 tahun yang lalu itu tidak biasa. Karena dia keturunan suku-suku Israel yang tidak mengizinkan pernikahan dengan bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipisahkan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan anak-anak muda bermasalah, dan ini suatu sampar yang lebih bahaya dari corona. Yaitu apa itu? Yaitu fatherlessness, ketidak berfungsinya seorang ayah. Ayah daripada Timothy tidak disebutkan siapa namanya. Kalau nggak disebut namanya artinya tidak punya karakter. Nah, saya bersyukur saya adalah Timotius yang muda itu. Ayah saya orangnya sangat seorang outdoor man, seorang pemburu, dan akibatnya saudaraku dia jarang di rumah. Jarang di rumah, suka pergi sebab hobinya itu. Kalau dia punya uang, dia mengupgrade jeepnya yang dibuat amfibi untuk bisa ke hutan, dan dia bisa berminggu-minggu di sana. Ya, hidupnya untuk hobinya. Tetapi saya bersyukur buat nenek saya dan untuk ibu saya, ya. Kedua-duanya memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup saya. Saya ingat nenek saya. Saya datang pada beliau dan saya salah satu cucu kesayangannya berkata, saya bilang, Mak, Oma itu, Mak, saya hari ini lulus masuk tingkat 3. Dan mak saya berkata, naik tingkat 4 kapan? Ya, nah mesti ujian, minta ujian katanya. Supaya cepat naik tingkat, cepat jadi insinyur. Saya terkejut dengan perkataannya itu. Memang itu berdampak dalam hidup saya. Jadi saya tidak takut ujian. Bahkan nenek saya berkata, datang ke dosenmu minta ujian. Puji nama Tuhan. Dan ibu saya memberikan satu nilai yang luar biasa. Dia mengajar kepada saya untuk tidak membedakan orang dari tingkat sosial, dari latar belakangnya, suku, agama, ras. Dan itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Puji nama Tuhan. Karena pendidikan di kemah orang tua kita lebih penting daripada yang pendidikan di gereja ataupun pelayanan saudara. Karena itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi kekosongan pendidikan itu ditutup oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pertama berkat kepada Timotius. Dia berkata, kasih, rahmat, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan dia memberikan role model. Aku hidup dengan hati nurani yang murni seperti nenek moyangku. Dari ibu dan neneknya dia mendapat warisan iman yang tulus ikhlas, iman yang tidak munafik. Dan Rasul Paulus berdoa untuk Timotius siang dan malam. Dan satu lagi, dia menumpangkan tangannya sehingga dia mengobarkan karisma Tuhan yang ada di dirinya. Dan Timotius muda menjadi rasul muda yang luar biasa. Dia menjadi penilik jemaat ya di beberapa gereja besar. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kegagalan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan putus asa, karena itu temukan juga Bapak rohanimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom, shalom Kingdom Netizen. Terutama untuk GBI Rock Kriya Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan, dan GBI Rock Kriya Solo. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online saudaraku. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap menjaga protokol kesehatan pastinya. Mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Bapa, membawa seluruh hidup kami, membawa hati kami Bapa,
Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau bersorak-sorai Tuhan, memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami bersuka cita, haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hanya Dia yang layak ditinggikan. Kau yang layak Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus, sebab Engkau Raja mulia Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan, untuk mengangkat setiap doa-doa syafaat kami Bapa. Haleluya.
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Kita satukan hati di dalam doa syafaat. Haleluya. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau yang bertahta atas seluruh kerajaan di surga. Kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh memasuki tahun yang baru. Biarlah kuasa-Mu tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu yang menyertai setiap kami, dan khususnya untuk gereja-Mu, Gereja Gria Jogja, Roh Gria Jogja, Parakan Temanggung, Roh Gria Solo. Biarlah Engkau Allah yang tetap menyertai setiap kami Tuhan, jemaat-Mu. Kuasa-Mu, anugerah-Mu yang menaungi setiap kami. Dan terus Tuhan, bawa setiap jemaat-Mu kepada kebenaran-Mu. Bawa seluruh jemaat-Mu kepada visi yang baru di tahun yang baru ini, supaya di tahun yang baru ini kami mengerti lebih lagi isi hati-Mu akan setiap kami, rancangan-rancangan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk seluruh pemimpin di gereja kami, dari Pak Caleb Hofer dan Ibu Juli, serta Oma Bin dan Opa Bin, serta Pak Agung. Biarlah sungguh Engkau Allah yang menguasai setiap kehidupan mereka. Pengurapan-Mu selalu baru dalam hidup mereka. Otoritas ilahi turun atas setiap mereka. Kesehatan, kekuatan Engkau terus jagai buat mereka, untuk terus boleh memimpin gereja ini kepada kebenaran-Mu, membawa setiap kami jemaat-Mu kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Tuhan juga berkati, urapi juga seluruh gembala MC Leader Tuhan, seluruh gembala di Komsel Tuhan. Engkau Allah yang bangkitkan setiap mereka, untuk mereka boleh menjadi gembala yang baik, untuk mereka boleh menjadi pemimpin atas setiap kelompok sel mereka Tuhan, untuk membawa setiap anggotanya kepada takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu juga mengerti bahwa Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau Allah yang menyatukan setiap tubuh Kristus yang ada, untuk saling mengasihi, untuk saling mendoakan, untuk saling mendukung di dalam pertumbuhan iman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini juga kami bersatu doa untuk bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang mengurapi dari pemimpin kami, Pak Presiden, sampai seluruh staf, sampai ke pemerintahan di bawahnya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kebijaksanaan buat mereka. Setiap apapun keputusan yang akan diambil di bangsa ini Tuhan, itu atas campur tangan-Mu. Engkau Allah yang mengurapinya dan berikan kebijaksanaan yang baru Tuhan, supaya seluruhnya itu kebijaksanaan memberi kedamaian buat bangsa kami Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi bangsa kami, oleh karena itu berikan pertobatan-Mu buat bangsa kami, buat kota kami Yogyakarta Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami ada di kota ini Yogyakarta. Oleh karena itu kami lepaskan berkat buat kota kami di dalam nama Yesus, supaya sungguh Tuhan kota kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa buat vaksin yang akan dibagikan. Engkau Allah yang menyertainya juga Tuhan, pembagian vaksin, dan seluruhnya boleh atas campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasai setiap kami, kuasai bangsa ini, kuasai gereja-Mu. Kami mau serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu,
Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sekali lagi kami ditemukan sehat, kami ditemukan dalam keadaan yang baik. Semuanya oleh karena kasih karunia-Mu, semuanya oleh karena anugerah-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online saat ini. Kami mengerti Tuhan, sangat tidak mudah untuk kami mengikuti ibadat di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, urapilah setiap kami, urapilah setiap anak-anak-Mu, sehingga di tengah segala tanggung jawab, di tengah segala semua yang harus kami lakukan Tuhan, biar kami mengerti benar, biar kami paham sungguh dengan roh kami, bahwa saat kami beribadah, maka kami harus memberikan yang terbaik bagi Engkau. Karena kami ingin menemukan Engkau, karena kami ingin hubungan kami dengan Tuhan semakin dalam lagi. Dan pengenalan akan Engkau Tuhan adalah pengenalan yang benar. Oleh karena itu Tuhan, urapilah firman-Mu, sehingga setiap firman-Mu itu boleh disampaikan dengan penuh kuat kuasa yang daripada-Mu, memberikan kemenangan, memberikan teguran, memberikan arahan, memberikan Tuhan suatu dasar kebenaran dalam kehidupan kami, supaya setiap kami ditemukan, kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, di minggu terakhir dari bulan Januari ini kita masih ada dalam tema nurture dan tema kecilnya adalah tentang children. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama, baik setiap umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari saya minta supaya Anda persiapkan firman Tuhan. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-12. Kalau sudah, mari baca bersama dengan saya. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-12 dengan judul perikopnya adalah kejahatan anak-anak Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ayatnya yang ke-17. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan itu. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai tongkat kasih. Judul firman hari ini adalah tongkat kasih. Kalau ada saudara yang belum mengerti tentang tongkat kasih ini adalah suatu istilah yang dipakai dalam firman Tuhan, di mana kalau akan saudara temukan banyak dalam kitabnya Amsal, di mana kalau didikan itu diberikan, dikatakan itu tongkatlah anakmu, ya, rotanlah anakmu. Ini adalah suatu disiplin, suatu didikan, suatu arahan, suatu teguran. Di saat ditemukan adanya suatu perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka seharusnya orang tua, mentor, pemimpin rohani ini memberikan pengarahan, nurture yang kita tahu itu ya. Jadi nurture bukan berbicara hanya melalui gizi saja, tapi melalui yang namanya didikan, arahan, mentoring dan segala macamnya. Oke, nah hari ini kita pelajari mengenai Nabi Eli dengan kedua anaknya yaitu Hofni dan Pinehas.
Ini adalah suatu gambaran dari keluarga hamba Tuhan. Karena Nabi Eli ini adalah hakim bagi bangsa Israel. Sampai dengan matinya, Nabi Eli ini memerintah 40 tahun lamanya. Kemudian yang menjadi pendeta bagi umat Israel saat itu adalah kedua anak lelaki Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Seperti yang tadi baru saja kita baca bersama dan saudara juga mengikutinya, ya, Hofni dan Pinehas ini ternyata adalah anak-anak yang tidak memiliki relasi dengan Tuhan, yang tidak mengenal akan Tuhan. Mengapa? Karena kalau dalam ayatnya yang ke-13, kalau saya tidak salah, ayat yang ke-12, di ayatnya yang 12b dikatakan mereka ini adalah Hofni dan Pinehas tidak mengindahkan Tuhan. Kata mengindahkan di sini bahasa Ibraninya itu adalah yada. Kalau kita tahu arti yada dalam bahasa Ibrani itu adalah relasi, pengenalan yang dekat, pengenalan yang dalam, pengenalan yang sungguh-sungguh melebihi hanya tahu saja. Jadi dengan kata lain, pendeta-pendeta ini, Hofni dan Pinehas ini tidak punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan itu adalah dosa yang besar sekali. Apa yang mereka lakukan menyebabkan umat juga melakukan pelanggaran. Kalau saudara nanti baca, ya saudara ya, lebih lagi dan saudara bayangkan setiap kali itu korban bakaran mau dipersembahkan bagi Tuhan, maka bujang dari Hofni dan Pinehas sudah dikirim oleh Hofni dan Pinehas ini untuk datang membawa garpu jari bergigi 3 ini ya saudara ya. Ini adalah garpu yang dipakai untuk daging. Kemudian firman Tuhan mencatat dengan sangat detail, yaitu baik itu kuali, belanga, periuk, segala macam ya saudara ya. Di mana daging itu seharusnya dimasak terlebih dahulu untuk Tuhan, maka itu imam itu sudah datang mencucukkannya, memasukkan garpunya dulu dan menarik keluar. Dan terlebih lagi dia meminta lemak dari korban tersebut. Dan kalau kita itu mempelajari lebih dalam, korban bakaran yang terbaik itu harusnya bagian lemak. Dan itu diperuntukkan untuk Tuhan. Tapi Hofni dan Pinehas tidak mau tahu. Jadi dosa mereka di hadapan Tuhan, firman Tuhan mencatat dalam ayat yang ke-17 sangat besar. Paham? Nah, yang menjadi suatu highlight, suatu fokus dalam firman hari ini adalah Hofni dan Pinehas ini anaknya dari Nabi Eli. Seharusnya Nabi Eli ini ada memberikan pengarahan, didikan, cara membesarkan, segala macam diberikan pada anaknya. Apalagi anak-anaknya ini menjabat sebagai imam di rumah Tuhan. Nah, apakah Nabi Eli ini adalah pelayan yang tidak baik? Saudara salah kalau menjawab saya, iya. Saya rasa Nabi Eli ini bukan pelayan Tuhan yang benar. Saya pernah dengar Nabi Eli ini orangnya gemuk, benar. Keadaan fisiknya dia gemuk. Tapi sebagai hamba Tuhan, dia adalah hamba yang baik. Mengapa? Nanti saudara buka setelah ibadah ini selesai ya, pelajari lebih lanjut lagi dalam 1 Samuel ayatnya pasalnya yang keempat. Di sana dikatakan di saat tabut Tuhan direbut oleh orang Filistin. Nah, keadaan peperangan yang tidak diketahui bagaimana menang siapa kalah siapa, Nabi Eli menunggu dengan berdebar-debar hatinya. Dia tunggu kabarnya bagaimana. Dan kalau saudara baca nanti ayatnya yang ke-13 ya saudara ya, dikatakan di sana akhirnya ada seorang dari kaum Benyamin yang melarikan diri dari perang, kemudian pulang kembali untuk memberi kabar. Dan dia mendatangi Nabi Eli, dikasih tahu bahwa Hofni dan Pinehas anakmu sudah mati. Di sini Nabi Eli belum ada reaksi apa-apa. Dan kalau saudara pelajari lebih lanjut, memang Nabi Eli sudah tahu bahwa vonis Tuhan sudah diturunkan. Hofni dan Pinehas akan mati anaknya karena berdosa di hadapan Tuhan. Tapi di saat dikabarkan
tabut Tuhan sudah direbut, saat itu juga Nabi Eli mengalami serangan jantung, jatuh dari kursinya, mati dengan batang lehernya patah, dia telentang mati seketika. Mengapa? Firman Tuhan mencatat dengan sangat jelas, sebab oleh karena tabut Allah tersebut. Jadi Nabi Eli adalah hamba Tuhan yang baik. Dosa Nabi Eli adalah bukan orang tua yang benar di hadapan Tuhan. Mengapa? Dia tidak nurture anaknya dengan benar. Maka umat Tuhan, dimanapun saudara yang mengikuti tayangan ibadah online hari ini, kita harus waspada dan kita harus sungguh-sungguh mengenal benar apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Bahwa kita ini seharusnya menjadi orang tua yang memberi didikan yang benar terhadap anak-anak kita. Engkau hamba Tuhan, engkau orang tua rohani, engkau orang tua jasmani, engkau kakak rohani, siapapun engkau. Di saat ada seseorang yang lebih muda yang berelasi dengan dirimu, maka kamu itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan suatu pengarahan didikan yang benar. Baik, kita akan maju lagi dalam 1 Samuel 2. Sekarang kita akan baca pada ayatnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-22 berbunyi demikian. Ini diberi suatu gambaran tentang Eli ya. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah Nabi Eli kepada mereka, kepada Hofni dan Pinehas, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Ayatnya yang ke-24, janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Sampai di sini dulu. Nah, kalau saudara itu baca dan merenungi, kalau saudara sama seperti saya, di waktu melampau saya membaca ayat ini, saya merasakan suatu ketidakpuasan terhadap ayatnya yang ke-25b. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Sebelum saya mempelajari lebih dalam, ya, mengenal dan mengerti tentang firman ini, saya rasanya Tuhan kita ini kok kayak gitu ya, hendak mematikan mereka. Padahal di ayat sebelumnya dikatakan Nabi Eli itu menegur anak-anaknya. Janganlah begitu anak-anakku, gak baik yang kamu lakukan. Sudah didengar di seluruh bangsa ini apa yang kamu lakukan. Dan ada satu dosa lagi yang dilakukan oleh kedua anak Imam Eli. Apa? Mereka meniduri perempuan-perempuan yang melayani di kemah pertemuan. Jadi ada dosa seksual juga di sini. Tapi dikatakan Hofni dan Pinehas tidak mendengarkan nasihat dari bapaknya. Mengapa? Karena Tuhan mau mematikan mereka. Jadi kalau dulu saya merasa bahwa Tuhan kok kayaknya bukan salah dari Hofni dan Pinehas ya. Ternyata mereka gak bisa dengar itu karena Tuhan loh. Tuhan udah mau mematikan mereka. Semakin kita bertumbuh dewasa dan memiliki yada, yaitu hubungan kepada Tuhan kita harus tahu, kenal dengan sifat Tuhan yang kita sembah. Tuhan Allah yang kita sembah itu memiliki sifat yang integrated, yang itu satu keseluruhan, tidak bisa saudara cop-cop putus-putus. Tuhan memang maha pengasih. Tapi di dalam sifatnya yang maha pengasih, dia juga adalah Tuhan yang maha adil. Dia adalah Tuhan yang memiliki juga kedaulatan sebagai hakim.
Dan kalau saudara sampai dengan saat ini sebelum mendengarkan firman ini, ada satu pemahaman yang salah dalam kehidupan saudara, merasa bahwa Tuhan itu kan maha pengampun. Aku kapan buat dosa, aku datang minta ampun, Tuhan ampuni. Hari ini engkau harus mengenal Tuhan secara benar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar, benar. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Benar? Di saat itu dilakukan dengan penuh kesadaran berulang-ulang kali dan tidak ada pertobatan di dalamnya, di mana dan saat kita melakukan dosa itu berulang kali dan punya kesempatan melakukannya berulang kali, artinya itu Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Kalau sampai Tuhan sudah menetapkan vonisnya, bahwa dilihat bahwa kita ini memang tidak punya takut akan Tuhan dan mau bertobat, maka Tuhan turunkan kedaulatannya. Dia menutup pintu pertobatan itu. Jadi kalau saudara itu merasa bahwa selama ini istilah itu berlaku, enggak, muda senang-senang dulu, benar ya, tua baru ikut Tuhan. No, itu salah besar warga kerajaan Tuhan. Engkau harus dengar saat ini. Mengapa? Karena pertobatan itu adalah suatu anugerah. Kalau engkau masih memiliki kesempatannya, maka engkau harus buru-buru untuk membenahi hidup kita. Amin. Maka lebih lanjut lagi, mari buka bersama dengan saya dalam Amsalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-6. Sebelum nanti kita kembali pada 1 Samuel ini. Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Ini adalah ayat kunci dari tema kita. Bunyinya adalah, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka kalau didikan itu ada di masa mudanya, maka firman Tuhan mencatat, pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu, yaitu didikan tersebut. Kemudian kita akan lanjut pada Amsal 23 ayatnya yang ke-13. Saya mulai dengan ayat yang ke-12. Amsal 23 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-17. Bunyinya demikian, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ingat ya, dengan tongkat kasih, rotan kasih. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari mana? Dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Sampai ayat 16 saja. Oke? Nah, Tuhan mengatakan bahwa setiap anak seharusnya punya tongkat kasih dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin rohani, sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk bisa memberikan didikan kepada generasi yang lebih muda, maka di dalam yang namanya nurturing tidak ada yang namanya kalau hanya berupa belayan kasih terus menerus. Gak bisa saudaraku. Sebab apa? Sebab di dalam didikan selalu ada yang namanya hajaran. Selalu ada yang namanya teguran. Selalu ada yang namanya correction. Ayatnya yang ke-13 ini adalah ayat untuk para pendidik, para orang dewasa. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas lagi. Oke? Jangan menahan koreksi kalau engkau lihat terjadi dalam kehidupan anak-anakmu. Jadi kalau kamu lihat anak-anakmu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kalau kamu mikir, gak apa-apa lah, masih kecil, dibilangin juga belum tentu ngerti. No, karena mungkin pikirannya masih terbatas. Tapi kalau kita memberikan didikan yang itu berdasarkan firman Tuhan, kita berbicara kepada roh setiap anak-anak kita.
Oleh karenanya, kita ini harus memiliki suatu pengenalan yang benar terhadap Tuhan kita. Mengapa? Karena sebagai anak-anak Tuhan dan kita di hadapannya Dia, Bapa sebagai Bapa kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibrani 12 ayat 6, apa yang dikatakan oleh Ibrani 12 ayat 6? Mari buka bersama dengan saya karena ini adalah ayat firman Tuhan yang seharusnya saudara pasti pernah mendengar atau mungkin menjadi ayat hafalan bagi saudara. Oke? Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi hajaran Tuhan hanya datang kepada orang-orang yang disayang Tuhan. Yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita ini ya sering merasa bahwa hidupku kalau kenal Tuhan itu baik-baik aja. Aku bikin dosa aja itu ya rasanya itu gak sampai terasa kayak gimana kok. Tapi aku doa loh ya, aku mohon pengampunan Tuhan. Jangan-jangan kamu belum anak di hadapan Tuhan. Kamu belum diakui Tuhan sebagai anak. Sekalipun kita ini pelayan Tuhan, ya Matius 7 mengatakan apa? Nanti di akhirnya, di hari penghakiman, kita datang, kita kepada Tuhan Yesus, aku ini sudah melayani engkau, aku ini sering berseru dalam namamu, aku ini menyembuhkan, aku ini melepaskan, aku ini melayani, segala macam. Ternyata Tuhan ngomong apa? Aku gak ngerti dan aku gak paham dan aku bahkan gak kenal siapa engkau. Belum anak, bukan anak. Jadi saudara, setiap anak-anak Tuhan dalam kehidupan rohani yang benar, kita pasti akan mengalami yang namanya didikan daripada Tuhan. Bagaimana didikan Tuhan itu? Ganjaran, hajaran, sesahan. Mengapa? Karena kita ini pada dasarnya adalah orang-orang yang berdosa. Yang naturnya itu adalah seringnya lebih mudah melakukan yang jahat daripada melakukan yang baik. Benar? Oleh karenanya lah dikatakan dalam Ibrani 12 lebih lagi ya ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, hati-hati. Yang harus diderita setiap orang, wow, ternyata seharusnya diderita oleh setiap orang. Maka kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak gampang. Iman kita ini perlu untuk mengalami pelatihan terus. Benar ya? Saya pernah satu masa bekerja sebagai seorang instruktur pilates, membimbing orang-orang yang datang yang mengalami lemah tubuh. Baik itu saraf kejepit, baik itu skoliosis, ataupun hanya ingin supaya tubuhnya lebih sehat lagi. Salah satu yang menjadi fokus dari Pilates itu adalah otot punggung, saudara. Ini sedikit intermezzo. Maka untuk melatih otot itu adalah harus adanya beban. Kalau di dalam Tuhan itu harus ada yang namanya ujian, seperti halnya kita sekolah. Nah, kalau sudah bisa mampu menang atas beban 1 kilo, 2 kilo ya saudara ya. Kalau mau lebih kuat artinya apa? Nggak ada cara lain. Bebannya harus ditambahkan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan mengeluh kalau ada yang namanya pelatihan dari Tuhan. Jangan mengeluh kalau rasa hidup ini kok nggak segampang orang-orang lain. Baca firman Tuhan lebih lagi. Raja Daud itu sudah mengalaminya. Dia berkata, mengapa aku lihat orang-orang fasik hidupnya kok lebih enak? Tapi kemudian dia paham, karena kita anak-anak Tuhan pasti paham. Oh enggak, orang fasik kelihatan enak hidupnya di depan. Di akhir mereka tidak akan mengalami yang namanya keselamatan dan yang namanya cinta kasih Tuhan. Amin. Mari kembali lagi kepada 1 Samuel. 1 Samuel, mohon ditunggu sebentar. Ayatnya yang
2 masih pasalnya yang ke-29. Ini firman Tuhan kepada Nabi Eli. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku, kata Tuhan, yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada menghormati aku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Jadi saudara, dosanya Nabi Eli bukan malas-malesan melayani Tuhan. Enggak. Dia hamba Tuhan yang baik, tadi kita sudah setujui bersama, benar? Tapi dosanya besar di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena dia itu tidak memberikan teguran yang keras terhadap anak-anaknya. Padahal dia tahu benar yang dilakukan anak-anaknya ini adalah dosa yang sangat besar. Firman Tuhan katakan jelas, engkau bahkan memandang dengan loba korban sajian yang seharusnya untukku. Jadi saat saya merenungkan, ini saat kemudian itu daging lemak dari korban bakaran itu diambil oleh Hofni Pinehas, sudah dimasak sendiri ya saudara ya. Itu kalau lemak itu kan kayak samcan begitu ya. Jadi kalau sudah dibakar buat Tuhan habis mungkin jadi gak enak. Jadi mereka ngambil duluan. Setelah hasil masak mereka bawa ke papanya. Pah ini loh pah enak. Nabi Eli tahu tidak? Itu daging, itu lemak dari mana? Tahu. Itu adalah seharusnya buat Tuhan. Nabi Eli makan? Makan, karena Tuhan mengatakannya dengan jelas, kamu memandang loba korban sajian dan untuk aku. Jadi dia juga makan dengan enak, padahal dia tahu itu adalah dosa. Dan saat dia menegur, tegurannya seperti apa? Jangan gitu toh anak-anakku, itu enggak baik. Anak-anaknya nurut. Jangan saudara baca yang di terakhir. Itu teguran yang sudah terus-menerus Nabi Eli katakan. Hanya di saat kemudian dicatat firman Tuhan bahwa Tuhan itu sudah menutup, ini gak bisa. Mengapa? Karena Nabi Eli setiap kali kalau dia mendidik, dia menegur, tegurannya tanpa kuasa. Tegurannya hanya sambil lalu. Makanya anaknya berulang kali melakukan dosa yang sama. Oleh karenanya ya, engkau dan aku anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan, kamu harus mengerti bahwa saat hajaran Tuhan itu datang, itu baik untuk kita. Dan sebaliknya, kita juga harus memberikan didikan, teguran, hajaran yang sama kepada setiap anak-anak kita. Supaya pada masa tuanya pun mereka tidak akan menyimpang dari kebenaran yang sudah ditanamkan. Jadi nurture itu saudara tidak berbicara 1-2 kali. Engkau harus melakukannya dengan dasar firman Tuhan dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Amin. Mari saya undang untuk setiap saudara dimanapun engkau berada, sekalipun di rumah. Ini yang saya himbau saudara, ibadah di rumah itu tidak mudah. Mengapa? Karena saudara bisa memakai baju bebas. Saya kalau di rumah juga pakai baju bebas. Tidak seperti baju saat ini rapi saudara. Tapi hati, sikap, roh kita harus paham benar bahwa melebihi semua teman gereja yang lain, melihat kita pakai baju pantas tidak pantas, Tuhan itu melihat kita. Jadi kalau engkau ibadat sekalipun di rumah, beri hati dan waktumu sepenuhnya bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri. Saya akan berdoa bagi saudara sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang ditaburkan di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Setiap firman-Mu itu adalah suatu kebenaran dalam kehidupan kami. Kami belum mengerti, tapi saat ini kami mengerti. Kalau sebelumnya kami tidak tahu
Tapi hari ini kami memiliki pengetahuan yang benar berdasarkan firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap orang tua, untuk setiap pemimpin rohani, untuk setiap Tuhan mentoring Tuhan yang sudah dilakukan dalam setiap kehidupan dan relasi yang ada. Tuhan Yesus, kiranya setiap didikan, setiap arahan, setiap semua teguran yang diberikan itu adalah karena kami mengerti benar bahwa kami melakukannya di dalam Engkau. Dan supaya setiap anak-anak yang kami bimbing, kami didik, itu memiliki kebenaran firman Tuhan yang benar. Supaya pada masa tuanya, pada masa dewasanya mereka, tidak ada satupun dari mereka yang itu di luar dari rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapilah setiap kami. Oleh karena kami tanpa kuat kuasa daripada Engkau, setiap kami ini mendapati bahwa kami ini orang-orang yang tidak mampu melakukan secara sendiri Tuhan. Oleh karena itu kami berpengharapan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke saudaraku, saya berharap sebagaimana diinstruksikan dalam ibadah online, saudara sudah mempersiapkan di rumah masing-masing untuk perjamuan kudus. Mari saya undang dengan hormat bangkit berdiri walaupun saudara di rumah masing-masing. Jangan sampai mengkurangi kekhidmatan kita melakukan perjamuan ini. Dengan sikap hormat dan iman dalam nama Tuhan Yesus, angkat roti tinggi ke atas semua Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang sungguh dicintai oleh Bapa di sorga, percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka cawan dan angkat tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang sungguh mengasihi Bapa di sorga, percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tercurah demi saudara dan saya? Mari minum penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan perlahan umat Tuhan. Ambil waktu teduh, angkat suaramu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Sebagai anak yang mendengarkan dimanapun berada, biarlah belajar. Sebagai orang tua, biarlah semua belajar. Sehingga sungguh-sungguh kami tidak hanya menjadi hamba Tuhan yang baik. Sebab hamba Tuhan yang baik juga mempunyai suatu tanggung jawab yang besar. Yakni mendidik anak dengan benar. Biarlah kami dianugerahkan untuk sanggup beres dalam kedua hal tersebut umat Tuhan. Sehingga tidak dipandang bersalah di hadapan Bapa. Roh Kudus yang baik, kami sungguh berdoa. Hamba mengucap syukur untuk setiap putra-putrimu yang telah dengan tekun setia mengirimkan persepuluhan, persembahan syukur, maupun dana misi, dana diakonia. Terima kasih. Kami meyakini bahwa kalau ini gerejanya Tuhan, pasti Tuhan yang pelihara, sehingga kami boleh tetap menjadi berkat buat jemaat dan kota di mana kami diutus. Terima kasih Tuhan.
Saudaraku, saya mohon walaupun di rumah saja masih tetap bangkit berdiri. Sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam kehidupan ini. Maka mari dengan sopan angkat dua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak kita dimanapun berada. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Usaha pekerjaan bisnis saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan biarlah semua yang kita perjuangkan dalam takut akan nama Tuhan yang suci, direstuinya berhasil. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus boleh menjadi milik pusaka kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom warga kerajaan, berikut ini adalah info seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News minggu ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu memesan rekaman khotbah di gereja ini, Anda dapat menghubungi Ibu Fani. Messianic Community diadakan sesuai dengan keputusan Gembala MC masing-masing dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemik. Rangkaian ibadah online di gereja ini adalah sebagai berikut. Untuk melakukan perpuluhan dan persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Gria Solo, dan GBI Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Yohana Bagariang pada tanggal 5 Februari. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani.
tetap mengikuti protokol kesehatan dan berlindung di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.